Series ini bikin kita puas sama karakter yang mati. Waduh, ngajarin jadi psikopat dong. The Fall of House of Usher merupakan series horor gotik karya Mike Flanagan yang mengisahkan keluarga Usher yang mengalami kematian tragis. Dari kematian karakter keluarga Usher ini, ada yang bakal bikin kalian puas banget deh. Duh, bukannya sedih, kok malah puas sih, Min? Yuk simak penjelasannya dalam Futurist Review kali ini. Let's go! Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya biar admin Futurist makin semangat ngasih info menarik seputar film atau series ke kalian. Dan jangan lupa juga ya buat nyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Storyline. Di awal episode, kisah series ini dimulai dari Agus Dupin, asisten jaksa AS yang diundang oleh Roderick Usher ke rumah lama Usher. Di sana, Roderick mulai mengungkap fakta sebenarnya ke Dupin terkait kematian dari keenam anaknya. Dalam pengungkapan ini, alur cerita dibuat secara maju mundur. Alur flashback pun dibagi dua, yaitu alur cerita Roderick dan Madeline saat remaja dan dewasa, serta alur cerita keluarga Usher yang mulai dibunuh satu persatu. Hingga setelah semua pengungkapan selesai, Dupin pun mengetahui seluruh rahasia kelam dari keluarga Usher. Walaupun dibuat secara maju mundur, tapi alurnya masih bisa dinikmatin dan gak berantakan. Malah dengan metode storytelling dari tokoh Roderick ngebuat alurnya gak monoton dan satu linear aja. Selain itu, tempo alur cerita di series ini dibuat secara lambat. Porsi dari adegan dialog di series ini benar-benar mendominasi. Nah, dengan temponya yang lambat, ngebuat tiap misteri yang ada pun juga dikuak secara perlahan. Sehingga ngebuat kita penasaran nonton series ini hingga episode akhir. Kudu sabar banget deh. Kalau kalian gak suka sama film atau series yang banyak dialognya kayak series ini, kayaknya bakal lumayan boring sih. Apalagi ada dialog-dialog yang masukin istilah-istilah terkait medis, hukum, maupun politik yang lumayan asing banget bagi yang gak paham. Makin gak bisa nyimak dah tuh. Oh iya, abis ini admin Futurist bakal spill nih kenapa kematian dari keluarga Usher ini malah bikin kalian puas. Cus dah, dilanjut. Karakter development. Sepanjang series ini berjalan, konflik dan drama keluarga Usher emang jadi spotlight utamanya. Perkembangan tiap tokoh keluarga Usher diberikan porsi yang sama dan pas. Walaupun gak sampai diceritain dari masa kecilnya, kita diperlihatkan bagaimana hampir seluruh anggota keluarga Usher punya konfliknya tersendiri. Dan rata-rata semua konfliknya berasal dari sifat buruk tiap anggotanya. Nah, asli guys, sifat buruk dari keluarga Usher berhasil dibangun dengan baik di series ini. Kita bakal dibikin kesel banget sama tingkah laku dari mereka. Akting dari para pemerannya juga ngedukung banget sifat, ekspresi, dan tingkah laku karakternya. Oh iya, kecuali sih ada salah satu keluarga Usher ini yang malah bikin kita suka sama dia, yaitu Lenore Usher, cucu dari Roderick. Beda banget deh keturunan Usher satu ini. Namun sebenarnya admin Futurist masih penasaran banget nih sama latar belakang dari salah satu tokoh di series ini, yaitu Verna. Tokoh ini sebenarnya jadi dalang utama di balik konflik yang terjadi di series ini. Namun sampai akhir series masih jadi misteri kayak gimana latar belakang dari tokoh ini. Padahal dialah yang awalnya menghasut Roderick dan menimbulkan konflik kematian dari keluarga Usher. Apalagi selain punya kekuatan manipulasi, dia ternyata udah eksis sejak lama dan gak menua. Oh iya, selain dia, tokoh Arthur Pym, pengacara keluarga Usher, ternyata punya pengalaman misteri yang juga belum terungkap. Jadi penasaran kan sama misteri kedua tokoh ini? Kalau menurut kalian, apakah bakal diungkap di next season? Atau karya lainnya? Atau dibiarin jadi misteri aja nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Horror teknik. Mike Flanagan emang terkenal dengan film dan series horor psikologis, di mana teknik horor yang digunakan lebih mengarah ke teror yang menyerang psikis seseorang. Hal itulah yang juga terjadi di series ini. Hampir tiap kematian dari keluarga Usher ini berkaitan dengan sifat dan psikologis mereka. Sebelum mereka mati, Verna sebagai sosok yang menyerupai penyihir, menyerang psikis mereka dengan memanipulasi pikirannya. Setelah dia menyerang psikis, barulah dia ngebunuh mereka dengan cukup sadis dan brutal. Cara kematian dan level kesadisannya pun berbeda-beda.
terkecuali kepada Lenore Asher yang emang baik sehingga tidak dibunuh dengan sadis. Selain menyerang psikis, teror hantu di series ini juga menggunakan jump scare. Nah, kalau dari pandangan admin Futurist, beberapa jump scare di series ini benar-benar unexpected banget. Walaupun nggak semuanya, tapi ada beberapa jump scare yang nggak ketebak kemunculannya. Bayangin aja, lagi serius nyimak dialog yang panjangnya bukan main nih. Nggak ada angin, nggak ada badai. Tiba-tiba, duar, hantunya muncul dan ngagetin. Emang ngeselin sih jump scare-nya kayak gitu. Sinematografi dan scoring. Sinematografi di series ini kayaknya nggak perlu diragukan lagi deh. Mike Flanagan emang jagonya bikin sinematografi horor dalam film atau seriesnya. Tiap editing dari color grading, lighting, dan efek visual lainnya benar-benar ngedukung suasana dari tiap adegannya, terkhusus pada adegan horor yang mencekam. Tiap adegan horornya pun punya efek visualnya masing-masing dan gak monoton. Penggunaan efek CGI-nya juga terlihat halus dan real. Terkait movement kameranya juga variatif dan kreatif. Untuk scoring, Mike Flanagan kembali menggait The Newton Brothers untuk mengkomposeri soundtrack di series ini. Grup musik asal Amerika yang beranggotakan John Andrew Grush dan Taylor Newton Stewart ini sebelumnya emang udah terkenal mengkomposeri berbagai film dan series bagus lainnya, termasuk karyanya Mike Flanagan. Dalam series ini, mereka pun berhasil ngebangun tiap suasana horor dan drama melalui musik-musiknya dengan menggabungkan instrumen klasik dan elektronik. Itu dia review admin Futurist soal series The Fall of the House of Usher. So, gimana nih? Udah kejawab kan? Kenapa kematian karakter di series ini malah bikin puas? Emang layak banget deh mereka mati kayak gitu. Series ini nggak hanya berusaha nampilin unsur horornya, namun mereka juga pengen ngasih hikmah yang mendalam agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Oke, segitu dulu ya review dari admin. Kalau ada komen-komen atau request pembahasan, tulis aja di kolom komentar ya. Thanks and see you on the next video, Futurist!